يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أحييكم بتحية إسلامية تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وإفضاله. وبسند المتصل للإمام النووي وبه إليه قال. السابع عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. Hadis yang ke-17. Anhu dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadap beliau. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza maridul abdu, jika seorang hamba sakit, au safara, atau bepergian, kutibalahu, maka ditulis baginya kebaikan, mislu makana ya'malu, semisal apa-apa yang pernah dia kerjakan, muqiman sahihan, dalam keadaan tidak bepergian, sahihan dan tidak sakit. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. As-samin asyarah, hadis yang ke-18. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadap beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan bernilai pahala sedekah.
Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Huzaifah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim cuman dari riwayat Huzaifah radhiyallahu an. Semoga Allah ridha terhadap beliau. At-tasi asyara, hadis yang ke-19. Anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yaghrishu gharsan, dia menanam sebuah tanaman, illa kana, kecuali ma ukila minhu lahu sadaqah, apa yang dapat dimakan dari tanaman tersebut baginya sedekah. Wa ma suriqa minhu, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut lahu sedekah, bagi dia sedekah. Wala yarza'uhu ahadun, dan tidak dikurangi timbangannya oleh seseorang, illa kana lahu sedekah, kecuali bagi dia pahala sedekah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Muslim, fala yaghrisul muslimu gharsan, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman, fayaqulu minhu insanun, maka dimakan dari tanaman tersebut manusia, wala dabbatun, begitu juga binatang, wala tairun, begitu juga burung, illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah, kecuali baginya pahala sedekah sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin lahu, dan di riwayat Muslim yang lain juga, la yaghrisu muslimun gharsan, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman, wala yazra'u zar'an, dan tidaklah juga seorang muslim zara'ah, ini apa? Bukan nanam apa? Hah? Nanam apa, padi itu apa namanya sih? Bersawah. Ya, apa sih bahasanya yang enak? Zara'a yazra'u itu bersawah. Apa sih? Bahasa yang enaknya apa? Lihat. Hah? Manen hasoda, bertani. Wala yazra'u zar'an, dan juga dia tidak bertani, fayaqulu minhu insan, dimakan oleh manusia, wala dabbah, atau binatang, wala syai'un, ya, atau sesuatu apapun, illa kanat lahu sadaqah, maka baginya pahala sedekah. Jadi perbedaan kalau gharas sama zara, kalau gharas itu untuk pepohonan, kalau zara itu khusus untuk padi. Bedakan itu. Qauluhu yarza'uhu ayyan kusuhu. Tadi di hadis kan disebutkan wala yarza'u adan, tidaklah dikurangi. Kurangi maksudnya dikurangi timbangannya. Sekarang yang dapat kita istinbat dari hadis yang ke-17. Ya. Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka ditulis pahala baginya semisal kalau dia bekerjakannya, semisal dia mengerjakannya dalam keadaan tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Istinbat daripada hadis ini bahwasanya tidaklah seorang melakukan sebuah kebaikan yang sifatnya sunnah dalam keadaan normal, kemudian muncul uzur,
seperti dia bepergian atau sakit sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan baik tersebut, maka tetap ditulis pahala ya, kebaikan dan diganjar sebagaimana kalau dia mengerjakannya dalam keadaan tidak bepergian dan tidak dalam keadaan sakit. Ini kalau pekerjaannya bukan wajib. Tapi kalau wajib, uzur tidak menggugurkan kewajiban. Ada ulama dalam kaidahnya ya, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ya. Orang nggak mampu sholat berdiri, ya dia duduk. Paham? Dia bukan berarti dia meninggalkan sholatnya karena dia nggak bisa berdiri. Kata Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, datengin semampunya kalian. Jadi umpama ada seorang santri, dia biasa tiap hari sholat duha, ya kan? Dia sholat duha. Kemudian sakit, tahu-tahu sakit, ada uzur kan? Sehingga dia nggak menjalankan sholat duha selama 3 hari karena sakitnya. Maka selama 3 hari itu tetap ditulis dia pahala, bagi dia sepahala sholat duha. Untung kan umat Islam. Tetap baginya ditulis pahala sholat duha. Karena di situ ditulis tetap pahala karena seperti dia mengerjakannya kalau tidak dalam keadaan yang sakit. Jadi selama 3 hari itu walaupun dia tidak melaksanakan sholat duha, tetap pahala duha dia dapat. Atau umpama ada seorang santri, dia biasa melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Ya, kemudian disuruh oleh gurunya untuk pergi ke Jawa Timur. Ya, habis itu pulang lagi. Ya, dia pergi selama 3 hari. Maka pahala tarawihnya dia bisa dapatkan masih. Yang dia tinggalkan dalam bepergian. Ya kan malam umpama dia berangkat sore, itu kan malam pasti masih di jalan. Nah, itu. Ini yang pertama. Apa ini yang dapat kita istimbat daripada hadis yang ke-17. Adapun yang kita ambil istimbat dari hadis yang ke-18, ya. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, kita kerjakan, itu ada nilai pahala sedekahnya. Ya. Jadi yang dapat kita istimbat daripada hadis ini, bahwasanya segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang mukmin berupa amal baik, ya, berupa kebaikan, maka bagi dia pahala seperti pahala sedekah. Jadi tiap kebaikan yang kita jalankan, pahalanya pahala sedekah. Jangan diremehkan. Ente lihat ada paku di jalan, ya kan? Ada paku di jalan, ente lihat, wah ini kalau kena orang bahaya nih. Ente ambil, singkirin. Itu pahalanya sedekah. Padahal cuma satu paku. Yang kedua, setiap pekerjaan baik walaupun kecil jangan pernah ente remehkan. Karena hadis ini sifatnya umum, kebaikan mau kecil mau besar tetap ada nilai pahala. Jangan pernah remehkan pekerjaan baik yang kita lakukan walaupun itu kecil. Bisa jadi di situ ada ridhonya Allah. Sebagaimana jangan ente remehkan dosa walaupun kecil, bisa jadi di situ ada murkanya Allah. Kata Allah, "Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah."
kecil kan, misqal zarrah. Dia berbuat, dia akan lihat nanti itu. Ada catatannya. Nah kemudian yang ke-9, ya. Hadis yang ke-19, ya. Yang pertama dorongan, ya, bagi seorang muslim untuk menanam dan bertani. Di situ jelasin keutamaannya. Apa keutamaannya? Bahwasanya dia termasuk satu pekerjaan yang tidak terputus pahalanya dengan meninggal orangnya. Itu yang pertama. Jadi yang namanya nanam-naneman, ya, atau ente punya sawah, ente bikin di situ pertanian, ya, itu hal yang didorong oleh syariat, termasuk perkara yang disyariatkan. Gitu. Jadi jangan diremehkan itu. Yang kedua yang dapat kita ambil istinbat daripada hadis ini, berusaha untuk memberikan manfaat kepada makhluk Allah, mempermudah perkara mereka, menunaikan hajat mereka. Tuh, itu yang kedua. Karena dengan kita menanam tanaman, jambu, ya kan? Umpama ada orang hamil, minta, kasih. Tuh. Berarti apa? Tanaman kita ngasih manfaat. Ente nanam mangga, biasanya kan kalau orang hamil demen tuh, minta, kasih. Karena apa? Itu memberikan manfaat. Berarti yang ente tanam ngasih manfaat buat orang. Apalagi tanaman-tanaman obat, ya kan? Itu kan manfaat. Gitu. Jadi ente niatin begitu, biar ini tanaman bisa ngasih manfaat. Terus kemudian yang ketiga, yusabul muslim ala masurik. Orang muslim hartanya kalau dicuri itu dia dapat pahala. Ente nanem mangga dicolong orang, pahala. Ente dikasih pahala. Atau digosop, beli sendal baru digosop totonya, pahala buat ente. Gitu. Atau dirusak sama orang, pahala. Tapi catatannya iza sabara, kalau dia sabar dan mengharap ridhonya Allah. Lo kalau gerendengan ya nggak ada, kagak ada kalau gerendengan. Jadi kalau ada sendal digosop, ya kan? Kita lagi sholat di masjid, sendal ada yang gosop, ikhlaskan, pahala buat kita. Alhamdulillah, gue dikasih pahala, kagak pakai kerja. Tuh, enak kan? Gue nggak ada upaya, nggak ada usaha. Jangan gerendengan. Kadang orang ngakalin. Wah, sendal gue digosop nih. Telepon bapaknya, Pak, sendal saya digosop Pak, udah 2 kali beli, hilang. Padahal baru sekali. Dia bilang 2 kali. Datang. Ini kenapa nih? Baju anak saya hilang terus. Ini kenapa nih? Sendal anak saya hilang terus. Anaknya ngomong 2, bapaknya bilang hilang udah berapa tuh? Hah? Iya. Lah santri harus paham ini. Barang ente yang diambil sama teman ente tanpa izin atau apa, itu nilai pahala, ya kan? Itu ada nilai pahalanya. Sabar, kenapa ente di situ dapat sabar? Ya Allah, sabar kita, pahala lagi. Udah barang diambil, kita sabar, pahalanya udah double 2, lumayan. Kalau sabar. Kalau ngakalin, dosanya double. 3 kali beli hilang.
Gitu. Orang tua datang, ini kenapa anak saya sering hilang terus di sini? Double lagi nyampe nya tuh. Udah beda. Kalau kita jadi ini aneh, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kok bisa begitu? Ngomongnya dua, yang ini ngomongnya jadi sering. Lah itu termasuk barang biasa lah. Maksudnya nggak perlu dipermasalahkan besar, karena apa? Dapat pahala. Sabar, ya Allah, udah sabar gitu. Udah duit kagak, sendal hilang, ya Allah, sabar. Pahala tuh inti. Pahala barang hilang, pahala sabar. Iya, kita nanem, udah kita rawat di tanaman, dirusak orang, ya Allah dirusak. Kadang ada orang yang rusak, kadang ada kucing yang rusak, binatang yang rusak. Sabar, pahala, ya Allah, alhamdulillah, gue dapet pahala, kagak pakai nyari, gratis ini mah. Tuh, cuman disuruh sabar doang. Emang tuh tanaman boleh kita demen lagi. Tuh, dapat pahala. Nanem pohon mangga, biasanya kan udah ada tuh anak kecil nimbuk-nimbuk, ambil, ikhlas kan, biarin, paham? Diikhlas. Jadi kita ucapin alhamdulillah ya Allah, berarti tanaman aneh ngasilin manfaat buat orang lain. Tuh dia mau, aneh ikhlasin ya Allah. Tuh, pahala banyak yang tidak dapat pahala tuh. Padahal cuma tanam. Kedua, dengan tanaman, kenapa sih ada dorongan kita untuk menanam juga, untuk bertani juga? Biar kita juga apa? Bisa nambahin ladang pahala kita. Umpama kita punya tanaman beras, kan ini ada lahan kosong nih, beras kita bikin, bersawah deh tuh, kan? Ntar begitu musim panennya kita zakatin. Manfaat gak buat orang? Manfaat. Tuh. Jadi dengan tanaman kita bisa ngasih manfaat ke orang. Nah kalau ente yang di kampung pada punya sawah, pada punya apa, nah itu ada kriterianya. Bagaimana sih cara bagi zakatnya? Jadi ente pulang punya bekal. Kalau umpama orang tua ente punya sawah, gimana cara ngeluarin zakatnya? Nah di sini kita jelasin. Gitu. Kalau zakat az-zuru was-simar, itu 5 wasak kata Nabi. 5 wasak itu perkiraan 300 sok, ya. Nah kalau dikali 300 sok kali 5 wasak berapa sudah? 825 bukan? Iya. Coba hitung. 300 kali 5. Hah? Oh bukan. Coba kita takrirat di sini. Nah ini kita ajarin ngitungnya. Jadi ente pulang ada bekal. Jangan disuruh nih zakatnya berapa nih nak? Wah, saya lupa bu. Lupa ada alasannya. Enggak ada lupa nih, kita ajarin nih malam. Ya. 5 wasak itu sama dengan 300 sok. 1 sok 2,75. 2,75 kilo. Berarti 300 kali 2,75 kilo berapa? Berapa tuh? 825 kg itu nisabnya. Umpama hasil panennya 825 kg, maka keluarkan zakatnya. Kapan waktu mengeluarkan zakatnya? Waktu panen. Kalau beras bersih, udah semua bersih. Waktu panen. Jadi nggak itibar haul di sini. Setahun nggak pakai itibar kalau zakat ini. Zakat tanaman sama buah-buahan. Karena kalau yang yang simar itu cuma 2, korma sama kismis.
Gitu. Kalau zuru itu yang kita makan atau makanan pokok kayak beras, gandum, tuh, itu keluarin zakatnya. Kita punya sawah, ya, hasil panen 825 kilo. Kapan kita mengeluarkan? Ketika panen. Kok nggak nunggu setahun, Beb? Karena Allah udah mengatakan wa tu haqqahu yauma hasadi. Allah yang bilang, kasih haknya tatkala panen. Jadi apa? Waktu mengeluarkan zakatnya ketika kita panen. Gimana cara zakatnya? Nah, di sini. Kalau umpama ya. Umpama padi kita itu diairi tanpa biaya, seperti pakai air hujan, sawah tak ada hujan, maka dia mengeluarkan 10%-nya. Kalau umpama diairi dengan biaya, umpama disiram pakai alatnya itu kan ada tuh alat nyiramnya, ya, atau dia beli air, ya, maka 5%-nya dikeluarkan dari hasil panen. Umpama begini, kita ambil contoh, Zaid, ya, 6 bulan, ya, panen padi 1.200 kilogram. Ya. 1.200 sudah masuk belum nisabnya? Udah jelas. Kenapa? Karena nisabnya 825 kurang lebih. Sekarang 1.200, berarti kan lebih kan dari 825. Ya. Bagaimana cara dia mengeluarkannya? Lihat. Umpama sawahnya tak ada hujan, ngandelin hujan. Ya. Kalau sawahnya ngandelin hujan, ya, maka dikeluarkan 10%. 10%-nya 1.200 kilo berapa? Ya. $120. Ya. 10%-nya dia keluarkan 120 kilo. Ya. Kalau umpama dia diairkan dengan biaya, maka dikeluarkan 5%-nya. 5% dari 1.200 kilo. 60 kilo. Dikit kan dari 1.200. Ya. Kalau sawahnya diairi tanpa biaya 120 kilo dia keluarkan. Kalau dengan biaya cuma 60 kilo. Dikit diambil syariat. Kenapa lebih banyak kan kalau sawahnya tidak pakai biaya lebih banyak? Ya karena emang nggak pakai biaya, jadi ngeluarinnya lebih enteng. Makanya lebih besar 10%. Paham nggak? Kalau umpama Zaid punya sawah 6 bulan panen, hasilnya 1.200 kilo. Ya, 6 bulan. Ada 4 bulan diairi bi ghairi mu'nah, tanpa biaya. Yang 2 bulan itu bimu'natin. Ya. Paham? Jadi ada 4 bulan tanpa biaya. Umpama 4 bulan disiramin air hujan, berarti kan nggak pakai biaya. Paham? Selebihnya 2 bulan dia beli air, berarti kan ada biaya nggak? Ada kan? Gimana cara ngitungnya sekarang? Totalin dulu. 4 sama 2 sama dengan 6 kalau ditambah. Ya kan? Paham? 6 kan? 6 bukan? 4 tambah 2, saya nggak tahu. 1.200 bagi 6 berapa? Berapa? 200 kilo. Cara ngitungnya
cara ngitungnya, karena ini ada 2 bulan. Kan kalau tadi dibilang kalau tanpa ya, tanpa apa biaya 10%. Kalau pakai biaya 5%. Ini ada yang pakai biaya, ada yang kagak. Gimana cara ngitungnya? Hasilnya udah jelas 1.200 nih, 6 bulan. Di total udah 1.200 kilo. Caranya gimana? Yang pertama yang 4 bulan kali 200. Yang 2 bulan kali 200. Kan tadi 1.200 bagi 6 bulan. Bagi 6 bulan. Nah, hasilnya 200 kali 4 berapa? 800. Hah? 800 kan? Yang 200 kali 2 berapa? 400. Jelas? Jelas nggak tuh? Yang ini bi ghairi mu'nah. Yang 800. Dia kan tanpa biaya. 10%-nya berapa? %-nya berapa? 80. Hah? 80. Ini 10%-nya berarti 80. Ini 5%-nya yang 400 berapa? 10 apa 5%-nya? Kan tanpa di biaya. Berapa? 20. 80 tambah 20 berapa? 100 kilo dia wajib mengeluarkan. Paham? 100 kilo doang. Dikit dari 1.200 100 kilo. Paham nggak nih cara ngitungnya? Paham nggak rumusannya? Kalau ada 6 bulan itu 4 bulan pakai biaya, dia beli apa tanpa biaya, dalam artian dia ngandelin hujan. Ada juga yang 2 bulan pakai hujan. Patokannya begini, umpama ini sawah disiramin air hujan, dia bisa hidup berapa bulan? 2 bulan umpama. Berarti apa? Disirami air hujan selama 2 bulan. Kenapa? Walaupun hujannya turunnya sekali, tapi bisa ngidupin buat 2 bulan. Jadi apa? Dia pakai hujan 2 bulan, berarti tanpa biaya. Jadi patokannya begitu. Bisa hidup berapa bulan ini? Jelas gak? Paham gak? Hah? Jelas? Sekarang cara baginya kepada fuqara wal ini baginya kepada siapa? Ya kepada asnaf yang 8. Jelas. Umpama di kampung kita cuma ada 2 fuqara wal masakin. Ini ya 100 kilo. Ya. 100 kilo. Umpama di kampung kita cuma ada 2, fuqara sama masakin. Fuqara sama masa 100 bagi 2. Bukan hitung person, jangan salah. Umpama di sini personnya ada 5, di sini ada 5. Enggak lihat ininya, enggak, bukan 100 bagi 5 ini, enggak. Fuqaranya sama masakin. 100 bagi 2 berapa? Hah? Berarti fuqara dapat 50, masakin dapat 50. Sekarang personnya ada 5. 50 bagi 5 berapa? Hah? Berarti masing-masing person dapatnya 10 kilo. Yang ini masing-masing 10 lebih kan dari 3,5 liter. Jadi bukan 3,5 liter. Kalau umpama dia panennya pas Ramadan nih, maka dia keluarkan zakatnya dan zakat fitrahnya. Kok bisa begitu, Beb? Iya. Karena kalau hasil tanaman itu buat mensucikan dia punya harta. Kalau zakat fitrah buat mensucikan dia punya badan. Jangan salah. Ini Banat paham nggak cara ngitungnya? Jadi yang dibagi ini, umpama ada 3 ya bagi 3, ada 4 ya bagi 4. Karena Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara. Ini golongan fuqara berapa, golongan masakin berapa. Enggak lihat person.
Hitungnya bukan personnya, bukan. Jadi ini dulu dibagi, ini ada berapa, ini ada berapa, baru masing-masing dari ini udah ketahuan hasilnya. Ini 50 kilo, berarti di sini fuqara cuma ada 5. Ya udah berarti 50 bagi 10 kilo, kan lumayan banyak. Kalau hasilnya, kalau umpama kita ngikutin cara mainnya syariat, rata itu bagus. Mau nggak? Umpama kita punya padi memang boleh beli, airnya boleh beli. Hasilnya 1.200. Ya. Berarti kalau emang selama 6 bulan dia boleh beli airnya, berarti yang dikeluarin berapa? Cuman 5%. 5% dari 1.200 berapa? Tadi. Hah? 40 apa 60? Hah? 60 tong. 60 5%-nya 60 kilo. Paham? 60 kilo. Fuqaranya sama masakin cuma ada apa di kampung kita cuma ada 2, fuqara sama masakin. 60 bagi 2 golongan. Berarti masing-masing berapa? Hah? 30 kilo. 30 kilo. Paham? Di sini mana ada 3 orang, ya tinggal bagi 30 bagi 3. 10 kilo lagi. Jadi lihat berapa golongan yang ada di kampung kita. Makanya di sini perangkat desa, perangkat apa kayak RT, RW apa, dia harus punya data warga-warganya. Kalau zakat itu mau dibagikan, dia bagi dulu apa, dia data dulu mana yang fuqara, mana yang masakin. Dia harus tahu kriteria masakin itu seperti apa, fuqara itu seperti apa. Kalau yang namanya masakin, mereka orang yang kerja ya, tapi gajinya tidak cukup untuk apa, gajinya hanya cukup untuk separuh kehidupannya. Umpama dalam 1 bulan ya, 1 bulan dia butuh 1.500.000 atau 2 juta lah, 2.500.000 atau 1 juta nggak apa-apa, 1.500.000. Gaji dia cuma 750.000, maka dia golongannya masa. Kalau fuqara dia imam memang nggak ada kerjaan, ya, dia nggak ada kerjaan, tangan buntung, kaki buntung, kan nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Ya. Atau dia ada kerjaan, tapi gajinya nggak cukup buat gajinya itu nggak cukup walaupun untuk separuh kehidupannya dia. Lebih miris lagi, kalau ini gajinya cuma cukup buat separuh kehidupannya, fuqara lebih parah lagi. Dia di sini cuma dapat 750.000, dia kerja cuma 350.000, itu fuqara sudah. Jatuhnya fuqara. Makanya data-data begini, ya kudunya perangkat, gitu. Perangkat-perangkat yang ada di kita. Paham gak tuh? Jelas gak? Itu cara baginya begitu. Cara baginya dilihat asnafnya. Umpama nggak cukup, yang penting jangan kurang dari 3 orang. Ente bagiin. Jangan sampai kurang dari 3 orang dari masing-masing golongan. Fuqara nggak boleh kurang dari 3 orang, masakin nggak boleh kurang dari 3 orang. Kayak begitu. Itu kalau di rumah pada punya sawah, itu cara ngitungnya. Tanya, ini boleh beli apa Pak? Oh saya airnya boleh beli, gitu. Hasil panennya berapa? Oh sampai 5.000 kilo. Berarti kan apa? Sudah lebih dari nih. Keluarkan 5%-nya. Karena apa? Dia boleh biaya. Gitu. Jadi langsung dibagi itu waktu panen, jangan nungguin Idul Fitri kejauhan. Paham?
Karena Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadi. Kasih haknya tatkala panen. Bagi itu. Panen kasihin langsung. Jangan kayak ditunda, ntar aja dah. Lah Idul Fitri masih jauh. Dia panennya bulan Rabiul Awal, mau bayar ntar. Lah kagak bisa begitu. Paham? Nggak bisa begitu. Jadi itu hari juga dikeluarkan. Kalau beras ya kerja bersih dulu. Bersih murni berasnya udah semua rapi baru. Beda halnya kalau memang panennya pas malam takbiran. Berarti dia ngeluarin dulu zakat hasil panen sama zakat fitrah. Terus dipahamin tuh. Ya kalau di kampung-kampung kan biasanya kan ituan kan punyanya. Sawah. Jadi jangan nggak diiniin gitu. Tak alasan, ya kan padi saya banyak dimakan burung, Beb. Gak ada urusan mau dimakan burung. Hasilnya berapa? 1.200 nyampe nisab. Udah panen, udah keluarkan zakatnya. Karena yang diambil syariat itu ditanam di airinnya pakai biaya apa enggak? Nggak ada urusan dimakan burung. Kan kalau dimakan burung udah dibilang, ya kan? Sodako. Berarti tanaman ente manfaat. Jadi jangan nyari-nyari alasan. Gitu. Jadi dilihatnya di situ. Paham gak nih? Kira-kira jelas gak? Al-Ishrun, hadis yang ke-20. Anhu an Jabir, beliau berkata, an Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, arada Banu Salimah ayantaqilu qurbal masjid. Ada Bani Salimah, mereka hendak pindah rumahnya qurbal masjid, dekat ke masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, innahu qad balagani, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku, annakum turiduna, sesungguhnya kalian turiduna, hendak antan taqilu qurbal masjid, kalian hendak pindah dekat kepada masjid. Kata Nabi, ente dapat berita nih, ente pada mau pindah rumah biar dekat ke masjid. Qalu na'am, mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, qad aradna zalik, kami menghendaki demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Salimah diyarakum, wahai Bani Salimah diyarakum. Ini pakai nasab, mansub. Ya. Takdirnya ilzamu diyarakum. Udah tetap di rumah kalian, jangan pindah. Tuktabu atharukum, dicatat pahala langkah kaki kalian. Diyarakum, tetap di rumah kalian. Tuktabu atharukum, maka akan ditulis apa langkah kaki kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayah inna bi kulli khutwatin darajah. Dalam riwayat sesungguhnya tiap-tiap langkah itu dapat satu darajat. Rawahul Bukhari. Aidan bima'nahu min riwayati Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga semakna dengan hadis ini dari riwayat Anas bin Malik. Wa Banu Salimah, Banu Salimah itu qabilatun ma'rufatun minal Ansar radhiyallahu anhum. Satu qabilah yang ma'ruf, yang dikenal dari golongan Ansar. Semoga Allah ridha terhadap mereka semua. Atharuhum, makna atharuhum khutahum, langkah kaki mereka. Ya. Yang dapat kita istimbat daripada hadis ini bahwasanya pahala itu ya tergantung
kadar usaha dari seorang mukallaf. Makin tinggi usahanya, makin besar kesulitannya, maka makin besar pahalanya. Paham? Karena tiap-tiap lang Nabi nyuruh rumah kalian, udah jangan pakai pindah dekat masjid. Paham? Kan Nabi bilangnya begitu. Udah walaupun rumahnya jauh dari masjid, tiap-tiap langkah kalian ada pahala. Berarti apa? Yang ketiga yang paling penting, nggak boleh kita menyempitkan fasilitas umum milik milik bersama. Fasilitas umum milik bersama. Makin tinggi kesulitannya, maka makin besar juga. Itu kan fasilitas umum punyanya umat Islam. Kedua, nggak boleh kita persempit. Karena Nabi di sini dalam hadis ini tidak mengizinkan mereka jamaah di dalam untuk tinggal dekat sama masjid. Kalau ngumpul semua di masjid kan jadi sempit. Paham? Amen, Nabi dilarang biar nggak diikutin yang lain. Paham? Biar tidak diikutin sama yang lain. Kalau semuanya numpuk di situ di Masjid Nabawi, maka nanti numpuk lagi orang, jadi sempit nggak? Jadi sempit. Tuh. Ini yang kurang diperhatikan oleh orang. Bodoh amat mau fasilitas umum mah. Ya kan? Yang penting kita happy. Udahlah sama-sama aja. Lu kerja, gue juga kerja. Padahal nggak boleh. Ada mutadjiq. Ya. Karena fasilitas umum milik umum. Ketika ente gunakan untuk pribadi ente, ngelanggar nggak? Pelanggaran berarti di situ. Paham? Jelas? Taib, naktafi ala hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.